Rekaman. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali pada hari ini tanggal 25 September. Eh, Berarti kita pertemuan ketujuh kayaknya ya. Berarti minggu depan sudah UTS. Atau nanti saya dibantu lihat itu ya teman-teman jadwalnya ya. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 25 September kita akan melanjutkan materi kita. Tentu masih seputar Citawiti ya, karena semester ini kita ngomongnya adalah tentang Citawiti terus seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah fokus belajar tentang apa itu Manodwara Witi, witi yang terjadi atau proses berpikir yang terjadi karena stimulusnya itu masuk melalui pintu batin. Sudah dibagi menjadi dua jenis, contoh-contohnya, lalu bagaimana dahsyatnya gitu ya. Kekuatan pikiran, kekuatan pintu batin ini jika bekerja, contohnya kemarin dengan melihat video dari Pak Adi Gunawan, juga teman-teman saya minta untuk menganalisis tentang situasi terkini gitu ya dikaitkan dengan Manodwarawiti gitu. Dan terima kasih sampai sejauh ini teman-teman masih memahami situasi saya, masih berkenan untuk mengikuti kelas online hybrid seperti ini dengan dibantu dan ditunggui oleh Mbak Chandra atau Kak Chandra. Biar awet muda ya, jangan dipanggil Bu ya. Itu. Lalu teman-teman hari ini kita akan fokus pada ini Kamawiti dan Apanawiti supaya kita tahu bahwa witi atau proses berpikir ini kan tidak sama di dalam diri setiap orang. Bagi manusia biasa, saya ilustrasikan seperti ini ya, maka proses berpikirnya itu kamawiti. Bagi manusia yang sudah mencapai jana, sudah mencapai tingkat kesucian, proses berpikir mereka itu bukan lagi kamawiti, tapi apanawiti. Kalau saya sering ngomongnya begini, apa sih kamawiti? Kamawiti itu segala proses berpikir yang masih disertai oleh kama. Kamanya M-nya satu, A-nya panjang. Bahasa Inggrisnya desire. Proses berpikir yang masih disertai nafsu-nafsu keinginan. Jadi semua proses berpikir itu yang setiap ada unsur keinginannya disebut kamawiti, Bu. Betul. Tapi bukan berarti ini baik atau buruk gitu, bukan ya. Dalam artian, aparawiti yang paling baik, kamawiti yang paling baik. Iya, itu secara spiritual. Tetapi secara sosial ya kita manusia biasa ya memang kita proses berpikirnya masih kamawiti. Tapi ya pesan moralnya adalah kamawiti yang kita miliki kalau bisa kamawiti yang kusala, bukan kamawiti yang aku salah. Itu dari slide ini, teman-teman tahu ya. Jadi ada dua kelompok besar, yaitu proses berpikir manusia biasa dan proses berpikir manusia yang telah mencapai jana atau tingkat kesucian. Itu di makna di slide ini. Lalu selanjutnya saya coba membuat bagan supaya teman-teman paham gitu ya, bahwa keseluruhan witi atau proses itu sebenarnya proses berlangsungnya segala sesuatu gitu ya. Itu bukan hanya citawiti tetapi juga rupawiti. Rupawiti itu meliputi apa? Banyak unsur. Kemarin yang telah kita bahas di rupa 28. Ada 4 mahalakana contohnya. Apa itu? Unsur berubah, unsur tidak tetap seperti itu ya. Terus anicata, jarata, unsur menua pasti ada unsur menuanya seperti itu. Nah, unsur dikenya, lapuk, setelah itu unsur marana atau mati, itu juga akan dialami rupawiti. Itu proses jasmani kita. Tidak usah kita tunggu-tunggu suatu saat juga kita akan menua, keriput, ompong, bungkuk itu. Banyak Bante yang mengatakan yang katanya B5 itu loh teman-teman. Buyutan, budak, dan lain-lain gitu ya. Itu Rupawiti, tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita kembali ke sini ya, sisi bagian yang ini kanan. Citawiti. Citawiti ini dibagi menjadi Kamawiti dan Apanawiti. Manusia biasa, orange, kelompok orange ini, dan juga Apanawiti, kelompok manusia, makhluk atau pugala yang telah mencapai jana ataupun yang telah mencapai tingkat kesucian. Kembali ke sini dulu ke kelompok orange. Nah, bagi citawiti yang masih diliputi nafsu keinginan, desire, itu dibagi menjadi dua. Ini telah kita bahas kemarin. Pancadwara dan Manodwara.
Pancadwara ada 4, masih ingat ya? Sangat jelas, jelas, tidak jelas, sangat tidak jelas. Yang Manodwara Witi ada 2, Wibuta dan Awibuta telah kita bahas, ini materi kita kemarin. Nah, hari ini kita memahami bagan ini, teman-teman. Lalu kita ke sini, ke kelompok manusia-manusia yang lebih unggul daripada manusia biasa. Kelompok manusia unggul ini dikelompokkan menjadi 2 karena apa? Ada yang hanya mencapai jana, hatinya itu mudah sekali dikonsentrasikan atau mudah mencapai jana, dan ini adalah unstable, ini bukan permanen, ini impermanen. Kalau ini mencapai lokutara apanawiti, itu artinya mencapai tingkat kesucian dan dia permanen. Jika dia mencapai tingkat kesucian, misalnya sotapana, ya proses berpikirnya sekarang dia itu proses berpikir seorang sotapana. Tidak bisa berubah pagi manusia biasa, sore sotapana, enggak. Dia konsisten and permanen gitu ya, bahwa dari pagi, siang, sore, malam gitu ya. Pikiran dia selalu sotapana, bahkan ini sampai meninggal. Makanya ini yang dikatakan sebagai stream winner, pemenang arus. Nah, saya mau ke sini dulu. Nah, artinya seperti ini. Jadi Apanawiti dibagi menjadi Lokia dan Lokutara. Berarti saat membahas Lokia, Apanawiti apa yang dibahas? Pikiran-pikiran dari orang yang mencapai jana 1, 2, 3, 4, dan 5 serta termasuk pencapaian abinya masuk kelompok Lokia Apanawiti. Mengapa? Karena abinya sebetulnya ini juga tidak permanen. Kekuatan-kekuatan batin yang dimiliki itu bisa juga luntur. Kalau kekuatan jana, kekuatan moralitas dan sila mereka itu menjadi berkurang. Dan abinya ini tidak tergolong lokutara karena abinya masih disertai desire. Punya misalnya di basota, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dhamma, bisa enggak? Ya bisa saja gitu loh. Makanya sebenarnya abinya ini juga bonus dari meditasi, tetapi kalau tidak digunakan dengan baik juga berbahaya. Nah, itu lokia apanawiti. Lokutara apanawiti berarti apa? Yaitu pikiran yang telah mencapai sotapana, sakadagami, anagami, arahat, dan niroda samapati. Ini suatu kondisi pikiran yang telah memahami eh, timbul, berlangsung, dan lenyapnya suatu keadaan. Ini dicapai setelah seseorang itu, ini level ini di atasnya newasanya nasanya. Nanti kita bahas pada saat kita mempelajari tentang Lokutara Cita. Jadi di sini jana 1 sampai 5 kita tahu, ditambahnya abhinya. Lokutara berarti sotapana sampai arahata magapala, ditambah niroda samapati. Niroda samapati adalah level di mana pikiran itu mencapai pemahaman tentang kepadaman niroda, dan itu di atasnya level newasanya nasanya. Ini yang mengantarkan pikiran itu kayak kondisi apa ya, dari manusia biasa yaitu lokia menjadi manusia lokutara dengan memahami niroda samapati. Itu itu nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, ini ringkasan tadi gitu ya. Dan yang mau saya tekankan sama teman-teman di slide ini begini. Kamawiti, apa bedanya mendasar? Kamawiti ini kan miliknya manusia biasa. Dia bisa terjadi melalui pancadwara dan manodwara. Tetapi apanawiti yang dibagi menjadi lokia dan lokutara semuanya terjadi melalui manodwara. Mengapa? Pencapaian jana, pencapaian tingkat kesucian tidak dicapai melalui hidung, tidak dicapai melalui mata, telinga, jasmani ataupun lidah, tetapi semua dicapai hasil mental development, cita bawana bahasa palingnya, hasil dari mental cultivation gitu ya. Development cultivation itu, jadi meditasi itu bukan duduk diam domblong ya, tetapi sebetulnya adalah sebuah seni pikiran, the art of mind, bagaimana pikiran ini kita latih, kita kondisikan, bahkan kita ajak berjuang untuk mencapai level yaitu jana maupun level tingkat kesucian. Utamanya adalah untuk mencapai tingkat kesucian. Makanya semuanya terjadi melalui pintu batin, melalui olah batin, cita bawana.
Jadi itu bedanya, ini miliknya Kamawiti manusia biasa, prosesnya terjadi melalui Pancadwara Manodwara. Apanawiti miliknya manusia unggul terjadi hanya melalui pintu batin. Paham ya slide ini ya teman-teman. Terus ini tadi tambahannya. Nah, hari ini kita eh, menyelesaikan yang Apanawiti, khususnya yang Lokia Apanawiti. Nah, Apanawiti ini apa artinya? Dia mencapai jana setelah menekan kilesa pada saat meditasi. Jadi meditasi bukan hanya duduk diam terus tidak ngapa-ngapain gitu ya. Memang saat meditasi pun ya awal meditasi kita harus sudah punya tekad, semangat gitu ya. Nanti pada saat batin sudah mampu menekan 5 rintangan batin akan mencapai jana dan ini ada 40 objek. Walaupun ini hanya menurut buku keterangan dari Bante, seorang biku, biku Buddha Ghosa. Dia Buddhist scholar. Tapi buku Wisuddhimagga ini sangat terkenal, khususnya di komunitas Theravada. Walaupun sebagian yang orang-orang yang apa ya, istilahnya mereka lebih mengacu ke teks awal ya, ya melihat Wisuddhimagga ini buku belakangan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman tahu dan intinya teman-teman tahu bahwa jana itu hasil samatha bhavana, hasil meditasi dengan salah satu, memilih salah satu di antara 40 objek. Tidak bisa kok satu kali meditasi objeknya dua gitu ya. Oh, ini objeknya warna biru sama yang satunya objeknya tanah gitu, nggak bisa. Satu meditasi pernafasan, terus diselang-seling dengan meditasi misalnya objek warna orange gitu, nggak bisa gitu teman-teman. Itu ya. Jadi intinya itu di slide ini, terus tentang pikirannya seperti ini. Kita kan punya itu, teman-teman masih ingat Cita 89121. Nah, apa nawiti yang loki ya, nanti pembahasan kita terkait Mahagata Cita 27. Ayo, Mahagata Cita 27 itu apa? 15 tambah 2, 15 rupa wacara cita ditambah 12 arupa wacara cita. Berarti rupa wacara cita jumlahnya 27 itu masuk kategori apanawiti tapi logia. Kalau lokutara apanawiti, pikiran yang kita bahas adalah cita 840. Itu tentang pembahasan citanya ya teman-teman ya. Terus, ini sudah teman-teman tahu. Terus kita akan ke sini. Nah, ini ada istilah baru. Kita tadi kan ada Apanawiti, Lokia Apanawiti, Lokutara Apanawiti. Kita fokus ke Lokia Apanawiti. Lokia Apanawiti nanti kita akan ketemu istilah dengan yang namanya Jana Samapati Witi. Bagaimana proses pencapaian jana? Nah, proses pencapaian jana dibedakan menjadi dua. Yang tulisan hijau yang pertama apa? Adikamika Janawiti. Saat mencapai jana pertama kali, ini bagi pemula. Lalu jana samapati, proses pencapaian jana yang telah berulang-ulang-ulang, yang sudah mahir. Atau dikatakan nanti jana samapati ini orang-orangnya telah mencapai wasi, VASI ya, mencapai wasi itu adalah kemampuan untuk keluar masuk dalam jana, kemampuan untuk menentukan berapa lama dalam jana bisa loh. Makanya orang yang ahli meditasi duduk 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam itu bisa. Karena mereka ya tidak merasa terlalu tertekan dengan kesemutan dan lain-lain karena mereka sudah mampu menguasai teknik-teknik meditasi saat kesemutan harus gimana, direnungkan kesemutannya, nanti masuk lagi dalam jana seperti itu. Jadi suasana meditasi pun juga tidak membosankan, tetapi terus menjadi momen untuk berlatih atau cita bhavana tadi. Itu berarti kalau kembali ke Loki Apanawiti nanti ketemu dua istilah apa? Bagi orang yang mencapai jana pertama kali disebut proses berpikirnya itu Adikamika Jana Witi. Orang yang telah mencapai jana berkali-kali prosesnya disebut Jana Samapati Witi. Nah ini kita masuk ke yang pertama. Adikamika Jana Witi. Ini bagi pemula orang yang pertama kali
mencapai jana. Nah, ini orangnya itu banyak sekali apa ya? Yang memberikan perumpamaan ini kok perumpamaannya itu orang yang berada di pinggir jurang atau air terjun gitu ya. Terus mereka itu akhirnya bisa berhasil ke dalam berada dalam jurang atau bisa berada di dalam air terjun gitu ya. Itu artinya mereka pertama kali pengalaman itu. Nah, pertama kali pengalaman untuk misalnya berenang gitu ya. Ada danau, terus kita berenang di danau itu, pengalaman pertama berenang di danau itu namanya Adikamika Janawiti. Nah, macam-macam ya. Intinya begini, intinya Adikamika Janawiti ini adalah pertama kali seseorang mencapai jana. Itu disebut Adikamika Janawiti dan karena manusia itu beda-beda, ada yang disebut sebagai manusia yang cerdas dan kurang cerdas secara spiritual, bukan secara IQ, maka dibedakan menjadi pencapaian Mandapugala dan Tikapugala. Dibedakannya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau yang atas dulu ya, kalau orang yang kurang cerdas secara spiritual Mandapugala, maka pencapaiannya itu yang membedakan ada lingkaran P. Nanti orang yang cerdas spiritual tidak ada P. Apa artinya? Begini, meditasi itu kan terjadi hanya melalui pintu batin, maka prosesnya langsung BCBP, manodwara langsung. Bagi orang yang kurang cerdas, dia harus melalui level memasuki jana itu melalui 3 tahapan dulu. Tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap istilahnya itu konsentrasi kuat. Setelah 3 tahap konsentrasi ini dilalui, maka barulah mencapai level yang namanya G. G ini singkatan dari Gotrabu. Nah, ini teman-teman perhatikan tugasnya teman-teman hanya nulis ini. Nulis Adikamika Janawiti Mandapugala dan Tikapugala untuk hari ini. Sekali lagi saya ulang, nanti teman-teman buat bagannya dan keterangannya yang jelas. BC ditulisi, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Di bawahnya dikasih keterangan, artinya apa? Ini proses meditasi, orangnya sudah duduk meditasi. Lalu di sini mulai meditasi ya, istilahnya itu batinnya mulai bekerja, mulai menekan niwarana, mulai memunculkan faktor-faktor jana di manodwara. Jadi mulai bekerja. Setelah mulai bekerja ada hasilnya. Hasilnya mencapai parikama, P, U upacara, A anuloma, ada di buku nanti cek semuanya. Apa ya tingkat konsentrasi permulaan, konsentrasi tengah, konsentrasi akhir atau konsentrasi kuat. Setelah 3 level konsentrasi dicapai, maka dia ibaratnya pisau itu sudah tajam, ibaratnya daya luncur busur panah ini sudah tajam, sudah satu titik, dia mampu melakukan gotrabu, penembusan. Penembusan apa? Penembusan jana. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kekuatan apa yang digunakan untuk menembus. Menembus jana yaitu kekuatan konsentrasi. Permulaan, tengahan, lanjutan. Itu jika manusianya manda pugala. Apa yang membedakan dengan tika pugala? Jadi kekuatan untuk menembus jana, kekuatan untuk gotrabunya ini, dia itu tidak usah memakai P. Tidak usah melewati level parikama, langsung ya. Jadi prosesnya mulai meditasi, olah batin terjadi, di mana dwara ini menekan pancaniwarana, memunculkan faktor-faktor jana, muncul konsentrasi itu langsung ke tingkat yang menengah. Langsung konsentrasi kuat, langsung mampu memutuskan, menembus. Gotrabu ini kekuatan pemutusan, kekuatan menembus. Kalau di buku pemotongan, pemutusan. Pemutusan dari kondisi pikiran biasa ke kondisi jana. Di sini jana. Kenapa simbol jananya 2 di sini 3? Karena di sini langsung ke tingkat konsentrasi tengah, konsentrasi akhir, pemutusan atau penembusan jana. Jana simbol 3 ini artinya jana yang dicapainya itu lebih kuat. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya, Bula, setelah melek meditasi, apakah pikirannya masih berada dalam jana? Tidak. Itulah mengapa dikatakan bahwa pencapaian jana itu tidak permanen.
Karena setelah keluar meditasi, pikirannya tidak lagi berada dalam jana. Tapi apa ada efeknya? Oh ya ada. Pasti ada. Misalnya orang yang mudah sekali mencapai jana atau tingkat konsentrasi, dalam kesehariannya pun dia juga akan mudah sekali untuk konsentrasi. Dan beberapa faktor-faktor jana yang baik, piti, suka, ekagata itu juga akan terpancar. Jadi wajahnya orangnya itu juga tidak jelek gitu loh, tapi wajahnya juga wajah yang baik gitu ya. Pemikirannya juga pemikiran yang baik, walaupun belum permanen. Jelas ya teman-teman. Dan tugas hari ini adalah teman-teman menuliskan proses adika jama ad- apa proses adika sama adikamika. Saya kok malahan sebentar. Ini loh saya mau ngomong adikamika janawiti. Proses mencapai jana yang pertama kali nanti prosesnya sama jana sama pati, adikamika janawiti itu semuanya sama, prosesnya sama seperti ini ya. Nanti teman-teman tuliskan. Nah, setelah teman-teman tuliskan, teman-teman pecah. BCBP tadi apa artinya? Meditasi, MD Manudwara mulai olah batin, menekani warana, memunculkan faktor jana. Lalu ada P untuk Manda Pugala dan tidak ada P untuk Tika Pugala. Tugasnya menuliskan bagan itu ya teman-teman ya. Untuk pertemuan hari ini, teman-teman pisahkan menjadi dua gitu. Ini Manda Pugala, Tika Pugala, beserta keterangannya. Kalau bisa yang komplit, mengapa ada parikama? Karena kurang cerdas, jadi harus bertahap. Kalau ini cerdas itu satset gitu loh. Kalau ngitung itu ini pakai kalkulator, ini tidak. Misalnya seperti itu. Langsung menghasilkan kekuatan Gutrabu, menembus jana, langsung bisa menembus jana walaupun tanpa parikama. Itu tugas hari ini. Dan gini, mau saya tambahi yang ini teman-teman. Mau saya tambah ini yang potong-potongannya lah. Nanti teman-teman buat potong-potongan seperti ini. Ini bagaimana mencapai jana pertama kali oleh Manda Pugala. Ini teman-teman tulis dan teman-teman kasih keterangan. Bagaimana proses mencapai jana pertama kali Adi Kamika Janawiti bagi orang Tika Pugala. Ini teman-teman tulis, dibuat pemecahan-pemecahannya gitu ya. Dan keterangannya. Artinya BCBP apa, MD apa, ini konsentrasi, konsentrasinya kuat, menghasilkan kekuatan untuk menembus gitu ya. Ibaratnya busur panah tadi sudah kuat, lurus gitu ya. Mampu menembus sasaran, yaitu mampu menembus jana. Itu lalu mau saya tambahi bocoran bahwa nanti kalau jana ini semakin diolah terus, jika mencapai jana satu naik ke jana 2, 3, 4, dan 5, maka di jana 5 teman-teman masih ingat, kita ada punya beberapa alternatif pilihan antara mengembangkan abinya mencapai arupa jana atau mengembangkan wipasana bhawana mencapai tingkat kesucian. Nah, khusus yang abinya itu masih masuk kategori kamawiti. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, artinya abinya ini nanti kita masukkan materi minggu depan, kita akan bahas bagaimana cara pencapaiannya, dan ini mengingatkan kita bahwa sekalipun meditasi itu mencapai jana asik, mencapai abinya asik, tapi ini bukan tujuan utama. Seperti itu. Itu materi hari ini singkat tentang Logia Apanawiti yang dibagi dua bagaimana orang yang mencapai jana pertama kali, Adi Kamika Janawiti, dan orang yang ahli yang namanya Jana sama Patiwiti. Prosesnya sama teman-teman. Adi Kamika Janawiti dan Jana sama Patiwiti sama. Prosesnya sama. Kalau yang Mandapugala melalui parikama, Tika Pugala tidak melalui parikama. Begitu dan ternyata laptop saya lowbat, saya mulai tidak fokus. Itu teman-teman saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Tugasnya ditulis tangan. Demikian saya tunggu di grup kelas. Selamat siang, Nak Budaya.